Zoom Zoom pada pagi hari ini ya dengan tema Short Course Academic Writing 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma salli. Nabi panutan kita hingga akhir zaman insya Allah. Baik, perkenalkan nama saya Nur Fitri yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Adapun topik yang akan kita bahas mengenai Short Course Academic Writing 2026. Jadi sebelum kita uh, menyerahkan ke pemateri kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan sedikit biodata beliau. Baik, nama lengkap beliau adalah Harun Al-Rashid SAK MAK. Tempat tanggal lahir Bonelemo 4 Juli 1999. Riwayat pendidikan beliau lulus sarjana di Universitas Muhammadiyah Palopo, program studi akuntansi tahun 2017, melanjutkan magister di Universitas Hasanuddin, program studi akuntansi di tahun 2025. Beliau sekarang mulai dari tahun 2025 sampai sekarang bekerja di Universitas Muhammadiyah Palopo dengan jabatan staf wakil rektor 1. Ada buku yang beliau terbitkan, ada 3 buku. Yang pertama, Akuntansi Forensik Konsep Regulasi dan Aplikasi. Yang kedua, Sekolah Kehidupan dari Niat, Gerakan hingga Peradaban. Dan buku yang ketiga yaitu Buku Budaya dan Digitalisasi. Ada beberapa karya ilmiah yang beliau sempat terbitkan. Di sini ada sekitaran 20-an ya, 20-an jurnal yang beliau terbitkan, Masya Allah. Sangat luar biasa pemateri kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan 3 dari 20 tersebut. Yang pertama ada Bridging Intention and Behavior in Digital Zakat Adoption and Integrative Model with Generational Moderation from Indonesia. Yang kedua, Blue Economy, Implementation and Sustainability in Coastal MSMS. Dan juga ada Determinants of Digital Zakat Adoption Among Generation Z in Indonesia. Jadi itu ada beberapa, nanti kita share juga. Ini ada beberapa jurnal yang beliau terbitkan. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib ya. Selama proses penerimaan materi sebentar, diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon atau di-mute selama pemaparan materi berlangsung. Yang kedua, sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemaparan materi selesai. Bisa menggunakan fitur raise hand atau menulis pertanyaan di kolom chat. Jadi untuk mengefisienkan waktu yang ada, kami persilahkan kepada pemateri pada pagi hari ini dengan hormat. Silakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi robba wa bil islami Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Stid Al-Haria Mamuju yang telah mengundang saya pribadi untuk membersamai di dalam Zoom yang sekiranya ini juga pengalaman pertama membawakan materi di hadapannya Bapak dosen sekalian karena biasanya hanya secara privat
baru ini perdana. Jadi kalau misalkan ada kekurangan mohon dimaklumi. Saya juga baru belajar terkait dengan penelitian dan ilmu yang sekiranya uh, mungkin saya tahu dan mungkin juga ada beberapa hal yang sekiranya Bapak dosen pasti lebih paham lah daripada saya. Karena pada dasarnya kan kita harus mengambil prinsip setiap orang itu adalah guru dan setiap tempat itu adalah sekolah. Jadi dimanapun itu ya kita harus belajar, sama-sama belajar karena pada dasarnya kita hidup itu kan selalu mengajarkan hal-hal yang sekiranya uh, dalam hal ini kita harus berbagi sekiranya positif kan seperti itu. Terlalu ribet. Baik, Mohon maaf Bapak Ibu di mute dulu ininya ya. Ya, silakan lanjut Pak. Baik teman-teman, Bapak dosen sekalian dan teman-teman sekalian, sekiranya saya izin share screen ya Ibu untuk materinya. Sudah kelihatan Bu? Sudah Pak, Kelihatan? sudah. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi sekiranya materi yang saya bawakan di undangan itu kan terkait dengan short course Academy Rating 2026. Sekiranya kan ada beberapa hal yang kita pahami bersama bahwasanya Akademi rating ini kan lebih kepada bagaimana proses penyampaian hasil penelitian secara objektif, sistematis, berbasis bukti, dan mengikuti kaidah ilmiah. Jadi kan sekarang kan lagi trennya sekarang, dosen-dosen sekarang itu atau mahasiswa sekarang itu lebih kepada penelitian. Bahkan kalau kita lihat, ada beberapa kampus yang lebih kepada mengkonversi skripsi, tesis, disertasi lebih kepada jurnal-jurnal atau artikel ilmiah karena pada dasarnya yang paling berimpact itu kan hal-hal yang sekiranya perlu kita dipublikasikan nah, seperti itu. Nah, dalam akademi rating ini tentunya ada beberapa karakteristik yang perlu kita pahami bersama. Pertama adalah karakteristik formal, yang kedua adalah objektif, yang ketiga adalah evidence based, dan yang keempat adalah critical thinking, yang kelima adalah logical, yang keenam adalah struktur, dan yang terakhir adalah responsibility. Nah, sekiranya kan kita pahami bersama dalam hal-hal penelitian itu kan lebih kepada bagaimana hal-hal yang karakteristik ini yang tersampaikan ataukah ini metode-metode yang sekiranya kita harus pahami bersama dalam penelitian ini harus ada kan seperti itu. Nah, selanjutnya ada beberapa tipe dari Sciences publication atau bagaimana publikasi ini kita lihat dengan beberapa tipe. Kan selalu kan pada dasarnya kan kita selalu pahami publikasi ini kan banyak sebenarnya macamnya atau kita lihat banyak sebenarnya macam-macam dari publikasi. Yang pertama adalah jurnal artikel atau artikel jurnal. Nah, artikel jurnal ini itu kan lebih kepada artikel penelitian yang pada dasarnya adalah artikel yang sekiranya penelitiannya lebih ke yang asli ataukah lebih kepada laporan yang ditinjau oleh rekan-rekan sejawat tentang penelitian empiris. Nah, artikel ini merinci kepada studi lengkap mengikuti struktural klasik misalkan pendahuluan, metode, hasil, dan diskusi. Ataukah dalam tanda kutip itu tentunya penelitian yang berbasis, biasanya kita sering dengar itu adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ataukah penelitian murni yang sekiranya berbasis atau by data. Nah, yang kedua adalah conference paper. Nah, conference paper ini sebenarnya jenis penelitian juga atau jenis publikasi juga, tetapi lebih kepada bagaimana kita mempresentasikan atau menerbitkan lebih kepada proceeding konferensi akademik. Nah, ini kan juga sebenarnya sistematisnya atau sistematikanya itu sama saja artikel, tapi dia lebih kepada kita konferensikan. Itu kan ada beberapa yang kita lihat misalkan conference yang internasional, nasional. Nah, salah satunya akan berimpact kepada bagaimana publikasinya. Tetapi publikasinya di konferensi ini tentunya akan berbeda dengan
jurnal atau artikel yang secara umum atau secara berbasis penelitian. Nah, selanjutnya ada book chapter atau book chapter. Book chapter itu adalah kontribusi yang ditulis seperti by buku. Jadi kita bagi-bagi, misalkan ada isu ataukah volume, satu volume yang tentunya dimasukkan dengan buku-buku tersebut atau referensi, dia tetap mengarah kepada penelitian tetapi namanya dia book chapter. Nah, terus ada review paper. Review paper itu adalah makalah ulasan. Nah, makalah ulasan ini tentunya bagaimana evaluasi kritis yang ringkas studi-studi yang tentunya akan mengarah kepada bagaimana studi to studi jurnal yang sebelumnya. Nah, jurnal sebelumnya itu yang sudah terbit itu kita review kembali. Apa yang sekiranya bisa kita tentukan dulu temanya seperti apa. Setelah itu baru kita review. Misalkan lebih kepada studi pustaka. Artinya kita kumpulkan referensi, kita kumpulkan artikel, baru kita review. Nah, metodenya itu misalnya seperti pustaka. Terus yang selanjutnya, di jenis publikasi itu juga ada namanya sistematika review atau sering kita dengar SLR. Nah, SLR ini juga hampir sama dengan review paper atau kita mengumpulkan studi pustaka tapi lebih kepada sekiranya punya metode. Ya, metodenya itu metode SLR, tetapi di dalamnya nanti itu dia lebih kepada Prisma. Jadi dibagikan, kita screening beberapa jurnal. Nah, kalau misalkan yang saya pahami bersama, SLR ini kan lebih kepada eh, kita mencari data dulu, kita memilih, setelah itu kita menilai secara kritis, kritis ini masuk tidak dengan penelitian kita. Makanya SLR ini sekarang itu sangat diminati dosen-dosen SLR, tetapi tidak diminati untuk penambahan kum, tetapi untuk profesor itu biasanya tidak diakui karena dia berbasis kepada uh, studi pustaka. Terus meta analisis itu jenis yang sekiranya tinjauan sistematis. Nah, metode ini biasa menggunakan metode statistik. Sekarang kan sudah jelas meta analisis tentunya akan mengarah kepada metode statistik yang pada dasarnya akan beberapa itu lebih kepada studi primer independen yang sekiranya digabungkan dengan hasil yang sekiranya menghasilkan efek atau hasil yang tunggal dan yang lebih tepat. Jadi dia berbasis data, baru kita analisis. Nah, kalau short komunikasi itu kan komunikasi singkat untuk bagi yang reviewer ataukah laporan-laporan singkat dari makalah sekiranya sudah ada, baru kita ada lagi ini dan sebagainya. Sama saja dengan surat kepada editor atau letter to editor. Letter to editor ini sebenarnya berbasis jenis publikasi juga, tetapi dia berbasis by surat ataukah sudah ada, baru kita review kembali. Nah, dalam tipe publikasi itu kan sering kita dengar secara umumnya teman Bapak Ibu sekalian, itu kan lebih kepada kita selalu mendengar jenis publikasi itu cuma kualitatif ataukah mixed method, padahal kan banyak banyak sebenarnya. Dalam pembagiannya saja kalau kita lihat kuanti saja itu bukan hanya sekadar kuanti saja yang berbasis wawancara ataukah kuesioner, tetapi banyak yang sebenarnya bisa kita ambil. Karena kuanti itu kan dibagi lagi, ada menggunakan data primer, data sekunder. Sekiranya data primer itu kan data yang sekiranya data mentah yang kita betul-betul mencari datanya. Makanya di primer itu kita selalu menguji, kalau primer itu selalu menggunakan kuesioner. Nah, sebelum itu kita validkan dulu kuesioner ini, apakah sudah valid atau tidak, baru kita lanjutkan. Berbeda dengan kuantitatif yang sekunder. Kuantitatif sekunder itu kan dia by data yang sudah ada. Misalkan kalau di ekonomi itu kan selalu menggunakan data dari statistik atau data dari bursa efek yang tentunya kita uji. Makanya hasilnya kalau dilihat pasti beberapa sekunder ini yang biasanya tidak berpengaruh itu sekiranya tidak masalah Ji, karena kan dia berbasis data yang betul-betul kita uji. Nah, kalau kuanti itu kan biasanya datanya itu karena kuesioner, biasanya kalau misalnya ada berpengaruh biasa ditambah lagi populasinya, ditambah ininya supaya menghasilkan data yang lebih bagus. Nah, dalam ini juga kan ada beberapa tipe publikasi yang menggunakan metode yang mixed method atau menggabungkan dua metode. Ini juga lagi tren karena kan beberapa kalau kita sasarannya Scopus misalkan, ada beberapa Scopus itu kan agak ketat karena Scopus itu harus jelas kontribusi,
jelas metode, dan jelas yang lainnya. Makanya dalam metode yang digunakan di mix metode ini lebih kepada menggabungkan. Nah, ada juga namanya penelitian kualitatif. Nah, biasanya kualitatif ini mungkin orang-orang yang pusing dengan data biasanya menggunakan kualitatif, tapi selalu digampangkan karena persoalan tidak by data, maksudnya tidak by angka. Tapi menurut saya pribadi, kualitatif ini sulit karena ada beberapa pendekatan yang harus dilakukan. Ada pendekatan etnografi, eh, apa deskriptif, dan beberapa yang lainnya. Dan itu kalau kita sambil di akuntansi itu sekiranya atau jurnal sosial itu sangat sulit untuk tembus misalkan. Karena apa? Karena eh, kebanyakan itu kan tidak kalau dalam akuntansi itu penelitian yang baru untuk penelitian kualitatif. Makanya agak berat untuk tembus misalkan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian menulis tentang paper yang sekiranya untuk menambah ini lebih disarankan untuk SLR, tetapi untuk syarat guru besar itu uh, tidak bisa dipakai untuk artikel, tapi untuk kum itu sekiranya lebih cepat tembus itu kita menggunakan SLR atau sistematika review. Nah, next. Nah, bagaimana sebenarnya kita dalam menentukan topik dalam penelitian. Nah, menentukan topik dalam penelitian itu kan bagaimana langkah awal untuk penelitian ini berkualitas, relevan, dan berkontribusi ilmiah. Karena penelitian-penelitian sekiranya kan kalau kita berbasis penelitian sekarang itu di saya pribadi, saya selalu menggunakan apa sebenarnya kontribusi untuk penelitian ini, karena mungkin sekarang dominan ke penelitian-penelitian yang berreputasi Scopus, saya langsung berpikir harus saja penelitian yang sekiranya harus mau jelas kontribusinya. Karena biar bagaimanapun hubungan atau variabel atau model yang kita gunakan, tetapi kalau kontribusinya kurang, itu tidak akan diterima. Makanya ada beberapa pendekatan yang sekiranya kita selalu menggunakan dalam menentukan topik. Yang pertama adalah kita lihat dari research graph. Research graph itu kan bagaimana kita menemukan celah dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita sudah punya ide, baru kita baca-baca dulu referensi-referensi dari artikel sebelumnya. Kita cari celahnya dulu. Terus yang kedua, ada namanya pendekatan practical problem atau mengidentifikasi masalah yang sekiranya yang perlu kita ada di misalkan eh, masalah nyata di lapangan yang perlu kita carikan solusi dari penelitian tersebut. Terus selanjutnya adalah ada namanya pendekatan teori gap atau menemukan keterbatasan dari tidak konsistenan dari teori yang sekiranya ada yang dijelaskan di fenomena penelitian sebelumnya. Ada metode gap. Metode gap itu memperbarui metodenya. Jadi kayak misalkan dari 5 tahun terakhir ini atau kan 10 tahun terakhir ini dari penelitian sebelumnya itu hanya fokus kepada penelitian-penelitian kuantitatif misalkan. Nah, kenapa tidak kita mencoba dari metode kualitatif atau menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif? Itu namanya pendekatan yang menggunakan pada metode gap. Nah, selanjutnya adalah konteks gap. Konteks gap itu adalah meneliti fenomena yang sama tetapi pada konteks, lokasi, populasi, dan waktu yang berbeda. Nah, ini konteks gap ini kan selalu kita dapatkan di penelitian-penelitian kayak misalkan skripsi ataukah Sinta-Sinta bawah, Sinta 6, 5 itu selalu menggunakan konteks gap. Kayak misalkan jelas sama hubungannya, eh, sisa diperbarui dari konteks lokasinya misalkan, populasinya misalkan, waktunya misalkan, itu yang sering kita gunakan. Nah, apa-apa saja yang perlu kita ketahui ketika kita menggunakan eh, lima pendekatan ini. Nah, pertanyaannya seperti ini, apakah dalam kita menentukan topik, 5 pendekatan ini bisa kita gunakan secara bersama-samaan? Itu sebenarnya bisa. Dalam pendekatan justru bagus kalau misalkan kita ada dalam melakukan penelitian, 5 pendekatan ini selalu kita gunakan, semuanya kita gunakan. Karena apa? Karena dalam penelitian yang baru itu bisa kita jelaskan di latar belakang. Makanya latar belakang itu harus jelas, novelty-nya apa, kontribusinya apa, karena langsung di reject kalau misalkan tidak ada kontribusi dan problemnya yang jelas dan
tawaran untuk penelitian selanjutnya. Nah, alur penentuan topik. Nah, alur penentuan topik itu sebenarnya ada 5 tahap. Pertama adalah problem. Jadi sebelum penentuan topik kita harus lihat dulu bagaimana problemnya. Kita amati fenomena dan masalah yang ada. Nah, masalahnya seperti apa? Terus yang kedua adalah research gap. Research gap itu adalah menemukan celah dari penelitian sebelumnya. Celah yang dimaksud itu kan, misalkan Bapak Ibu sekalian, ada penelitiannya si A itu menemukan bahwasanya ini berpengaruh secara positif. Nah, dari tahun 2024, misalkan 2024 itu celahnya adalah dia berpengaruh negatif. Tahun 2025 dengan variabel yang sama, nah itu menemukan lagi positif. Jadi itu adalah celahnya. Oh, kenapa dari beberapa tahun ini variabel X dan Y ini selalu menemukan atau selalu lebih kepada tidak bertolak belakang. Ada yang positif, ada yang negatif. Itu kan salah satu bentuk celah. Kalau dia sudah 5 tahun terakhir tidak ada lagi kontribusi yang nyata, kayak misalkan dia 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir tidak ada penelitian yang menolak dari hipotesis itu, berarti ngapain lagi kita hubungkan variabel 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 X dan Y, karena sudah 10 tahun terakhir ini semuanya berpengaruh. Ngapain lagi kita cari kontribusi karena sudah jelas kontribusinya. Makanya kalau misalkan penelitian seperti itu langsung biasanya kalau penelitian yang mungkin di atas atau baru vegetasi itu langsung menolak karena sudah 10 tahun terakhir ini tidak ada lagi pembeda atau tidak ada lagi celah yang bisa kita masukkan. Nah, terus yang ketiga ada namanya research question. Research question ini ada atau biasanya disebutkan dengan RQ, merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik. Pertanyaannya bukan rumusan masalah. Rumusan masalah itu beda. Research question itu pertanyaan di latar belakang di sebelum kita rumuskan masalahnya. Nah, research question ini sekiranya pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendasar kepada kontribusi-kontribusi yang sekiranya kepada penelitian-penelitian yang mau kita gunakan. Nah, yang keempat adalah objektif atau menemukan tujuan yang sekiranya ingin yang kita capai dari penelitian tersebut. Apa yang perlu kita capai sekiranya pada hal-hal yang mau kita teliti. Terus kontribusi. Nah, kontribusinya harus juga jelas. Misalkan memberikan kontribusi kepada teoritis. Kalau dia berbicara masalah teoritis atau kontribusi secara teoritis, berarti penguatan atau penekanan pada teori yang kita gunakan. Nah, terus yang kedua bisa juga kontribusinya kepada metodologis. Metodologis itu adalah metode yang saya kiranya digunakan. Nah, tadi kan saya sampaikan kalau misalkan beberapa dari kita menggunakan pendekatan yang metode gap, nah itu bisa menjadikan dibahas itu sebagai kontribusi yang nyata bahwasanya dalam beberapa tahun terakhir ini penelitian sebelumnya itu hanya fokus kepada penelitian kuantitatif. Tawaran sekarang adalah penelitian mixed method atau mixed method menggabungkan kuantitatif atau kualitatif ataukah hanya menggunakan kuantitatif tetap kepada kuantitatif tetap ada penguatan dari metode kualitatif. Nah, seperti itu. Nah, ini literatur review. Ada beberapa sumber yang sekiranya bisa kita tempati untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi dan mensintesiskan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Kita bisa sumber literatur, ada Scopus, ada WOS, Crossref, Dimension, Google Scholar. Google Scholar kan selalu kita dengarkan, Google Scholar. Nah, kalau kita dalam menemukan sumber literatur, kalau sasaran kita misalkan kita menggunakan atau sasaran Sinta 2. Kalau misalkan Sinta 2, carilah referensi yang di atasnya, di atas kualifikasinya, kayak misalkan Scopus, karena sasaran kita adalah Sinta yang tinggi. Kenapa beberapa artikel itu dari segi penelitian bagus, kontribusi bagus, jelas semua, tetapi selalu ditolak karena apa? Referensi yang digunakan itu referensi yang lemah. Referensi yang lemah yang masuk adalah referensi yang menggunakan, misalkan kita sasarannya Sinta 2, tetapi referensi Sinta 6 atau non Sinta, Sinta 5. Sekarang kan agak bukan di lah karena penelitian, tetapi kurang memberi kontribusi. Makanya kita selalu menggunakan itu harus Scopus misalkan, karena kan standar yang kalau distandarkan yang paling tinggi kan Q1, Q2, baru Q3, Q4 itu hampir sama dan sejalan dengan Sinta 2. Minimal kalau kita Sinta 2, kita menggunakan referensi ya, di bawahnya Sinta 3 saja, jangan turun sekali grade-nya ke bawah. Nah, dalam untuk selanjutnya, itu kan tentunya kita menemukan atau finding research gap.
Finding researcher itu menemukan celah penelitian yang menghasilkan kontribusi yang original dan bermakna. Nah, tadi kan ada 5 tadi, itu gap teori, gap metodologi, gap variabel, gap lokasi, gap waktu, gap populasi, dan gap konseptual. Nah, celahnya itu bagaimana? Misalkan ada penelitian yang sekiranya bagus, tetapi dalam segi ini bisa kita kembangkan. Apalagi kalau kita lokasi-lokasi itu kan menentukan juga, variabel-variabel menentukan metodologi, gap teori, waktu juga, dan gap populasi dan konseptual. Tidak apa-apa kalau misalnya kita menggunakan ada referensi yang tema yang sekiranya menarik untuk kita lihat, tetapi terbitnya di Sinta 5. Apakah kita bisa menjadikan referensi? Boleh, boleh kita jadikan referensi, tetapi dikembangkan atau di up yang setinggi-tingginya. Misalkan bagus dari judulnya, apanya kurang? Misalkan lokasinya sangat satu lokasi, itu kan mempengaruhi juga. Saya pernah meneliti atau penelitian saya sementara kemarin di reject di Scopus Q1. Di reject karena persoalan apa? Karena persoalan satu tempatnya yang bermasalah. Padahal kalau saya lihat penelitian ini saya mengambil itu BPK Sulawesi Selatan atau Badan Keuangan Sulawesi Selatan, itu kan berbasis satu provinsi ini. Tapi karena BPK ini keterbatasan auditor, hanya 145 auditor, itu ditolak karena alasannya terlalu sedikit populasinya, terlalu kecil untuk lokasinya. Padahal kan Sulawesi Selatan ini sudah diambil. Artinya harus ada kontribusi. Makanya tidak apa-apa dalam artikel kita hanya 3 Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan 1, Papua 1, kita klaim itu sebagai Indonesia, itu tidak masalah. Karena penelitian kita akan merembet kepada Indonesia itu. Klaimnya tidak apa-apa, tetapi kan akan dijelaskan dari populasinya mana-mana saja, atau sampelnya dari mana saja. Tetapi klaimnya harus Indonesia. Atau satu, karena akan impact-nya itu harus lebih tinggi. Jadi makanya membuat judul itu harus klaim, dan judul itu sekiranya jangan langsung menggambarkan, oh judul ini sudah jelas, karena tema-tema kalau kita lihat di Scopus misalkan, itu kan kalau kita lihat 1XG, 1Y. Tetapi pada saat di dalam metodologinya, konseptualnya itu banyak. Karena apa? Karena dia pecah. Pecah yang masuk adalah indikator yang dijadikan sebagai variabel dan pengukuran untuk metode-metode yang lain. Nah, makanya harus jelas ini gap-gapnya, metodologinya, teorinya juga harus jelas. Karena teori ini menjadi penguat bagi penelitian kita. Nah, setelah kita temukan gap penelitiannya, langsung kepada output. Nah, outputnya ini ada 3. Pertama adalah research problem. Tadi yang kita jelaskan bahwasanya problemnya apa? Problemnya itu kan berdasarkan gap. Terus yang kedua adalah novelty, kebaharuan. Kebaharuan itu mempengaruhi karena ini adalah bentuk tawaran kita sebagai seorang peneliti di beberapa artikel. Nah, tawaran yang saya maksud misalkan dari penelitian-penelitian sebelumnya sudah jelas, sudah ada sebenarnya novelty-nya. Tetapi tawarannya ini masih sangat minim. Kayak misalkan tawarannya hanya kepada penelitian saya, penelitian sebelumnya itu berpengaruh positif, sedangkan tawaran saya sudah positif, negatif, ataukah dibalik. Itu kan bukan bentuk tawaran, tetapi celah, belum berbasis tawaran. Tawarannya seperti apa? Tawaran itu lebih kepada kontribusi nantinya. Makanya sudah jelas di research problem menghasilkan novelty, setelah itu menghasilkan hipotesis kalau misalkan dia kualitatif atau dia kuantitatif ataukah mixed method, pasti akan menghasilkan hipotesis atau dugaan sementara. Yang sekiranya dugaan ini harus biasanya juga kita seorang peneliti misalkan. Peneliti itu kan selalu menganggap bahwasanya ketika penelitiannya berpengaruh negatif, itu akan diubah datanya. Karena, kenapa loh dari segi, misalkan, kalau kita lihat, harus berpengaruh ini, tetapi pada saat melakukan penelitian, itu berpengaruh secara negatif, misalkan. Nah, apakah kita harus ubah data? Tentunya tidak. Data tidak perlu diubah, tetapi klaim atau penjelasan yang harus diperkuat. Misalkan, alasannya tidak berpengaruh. Alasan tidak berpengaruh, kita lihat yang mengisi kuesioner ini dari karakteristik responden
itu dominannya siapa? Apakah orang berpendidikan misalkan masukkan kayak misalkan kan mempengaruhi juga kayak misalkan kita meneliti digitalisasi misalkan contoh digitalisasi. Digitalisasi itu kan pasti kan kita masukkan di karakter responden laki-laki, perempuan, umur, terus pendidikan dan beberapa hal. Kalau memang tidak berpengaruh dilihat lagi. Oh, mungkin tidak berpengaruh karena yang mengisi adalah mayoritas tamatan SMP misalkan. Padahal ini kan berbasis digitalisasi. Ataukah mereka tidak mengisi atau tidak berpengaruh karena yang mengisi dominan umur di atas 50 tahun misalkan. Nah, itu kan klaimnya. Tidak apa-apa kita klaim seperti itu. Yang penting jelas klaimnya seperti apa. Karena penelitian itu artinya kalau misalkan ada penelitian kita yang tidak berpengaruh dan 3 tahun terakhir ini berpengaruh, sedangkan kita tidak, tidak apa-apa, karena itu menjadi celah untuk penelitian orang selanjutnya atau peneliti selanjutnya. Itu dijadikan sebagai bahan referensi, bahan untuk celah selanjutnya. Bahwasanya dari penelitian sebelumnya, 5 tahun terakhir ini sudah ada 3 penelitian yang berpengaruh, sedangkan kita memberikan kontribusi yang negatif. Kan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah dalam artikel itu kan sudah jelas ini apa-apa. Sisa kita bagaimana penyusunannya. Nah, ini juga yang menjadi permasalahan dari struktur jurnal. Ada beberapa karakteristik dari yang harus terpenuhi dalam jurnal tersebut. Ada 8. Misalkan pertama, detail atau judul. Nah, judul ini juga mempengaruhi Bapak Ibu sekalian. Judul ini yang harus mempengaruhi juga karena yang pertama dibaca adalah judulnya. Kalau kita mau cari misalkan penelitian-penelitian yang bereputasi, baru judulnya pengaruh misalkan pengaruh X1, X2 terhadap Y misalkan. Itu kan lebih tidak tertarik orang membaca karena sudah jelas mengarah ke sini. Makanya judul itu harus yang lebih singkat, informatif, menarik, dan mengandung parabel utama. Jadi parabel utamanya saja, parabel utama yang maksud adalah misalkan Y-nya saja ditampilkan. Atau kan tidak apa-apa sih sebenarnya, yang penting judul itu menarik. Semakin singkat, semakin ringkas, semakin inovatif, itu semakin tertarik orang membacanya. Karena baru dibaca, sudah tertarik. Kalau misalkan judulnya B aja atau biasa aja, itu langsung, masuk reviewer, ini sudah biasa aja, berarti langsung reject saja. Jadi tidak dibaca. Kalau misalkan judul ini mengandung unsur yang sekiranya uh, menarik untuk reviewer sampai buka ke bawah itu kan lebih diterimanya lebih dominan, lebih tinggi lah. Nah, terus yang kedua, abstrak. Nah, abstrak juga diperhatikan juga. Struktur abstrak ini kan selalu kita abaikan. Abstrak ini kan selalu kita abaikan karena misalkan di abstrak itu kan kalau kita baca penelitian kita bandingkan penelitian Scopus atau Sinta di bawah lah, itu kan berbeda. Misalkan Sinta 5, Sinta 6, Sinta 4 itu kita lihat bisa biasa aja. Dalam abstrak itu masih menampilkan angka misalkan, terus tidak ada original atau implication, hanya sekedar tujuan, metode, hasil. Baca, coba Bapak Ibu sekalian baca, perhatikan kalau misalkan di Sinta 5, Sinta 6, atau Sinta 3, Sinta 4 itu kan masih ada yang seperti itu. Nah, bedakan dengan Scopus. Scopus itu misalkan Emerald. Emerald itu pasti ada tujuan, metode, finding, implication, original, itu kan sudah masuk semua. Karena apa? Karena penelitian ini harus jelas kontribusinya kemana, implikasinya kemana. Di abstrak itu. Makanya diperseksi, diperpadat lagi. Supaya apa? Supaya orang tertarik untuk membaca sampai ke bawah. Jangan terlalu banyak bertele-tele di abstrak juga. Nah, selanjutnya, di ketiga itu adalah introduction atau latar belakang. Nah, di latar belakang ini ada beberapa hal yang sekiranya harus jelas. Pertama adalah latar belakang atau background-nya. Terus research problem. Problemnya apa? Nah, problem ini bisa problem dari internasional atau luar negeri, atau problem secara umum baru dikerucutkan ke penelitian tak. Misalkan penelitian umum, misalkan digitalisasi seperti ini baru diturunkan kepada Indonesia yang saat ini kurangnya minim membaca, masuk di pada research gap. Minim membaca langsung diturunkan ke research gap. Pada penelitian ini menemukan seperti ini. Itu kan masuk dalam research gap. Jelas setelah itu
ada novelty atau kebaharuan atau tawaran kita. Nah, setelah ada novelty-nya, baru research question-nya atau pertanyaannya. Nah, research question ini sebenarnya eh, lebih kepada opsi. Kalau tidak ada di latar belakang ditampilkan tidak masalah, Ji. Kalau misalkan berbasis kuantitatif kan tidak masalah, Ji, untuk kita. Research question tidak ada. Tetapi bagusnya ada. Terus harus ada objektif dan kontribusi. Makanya biasa kalau penelitian Scopus itu yang penting ada jelas key problemnya, jelas gapnya, jelas novelty-nya, dan jelas kontribusinya. Nah, di dalam selanjutnya, literatur review. Nah, literatur review juga itu sudah jelas. Bagian keempat kan ada literatur review. Tapi kalau kita lihat penelitian-penelitian pembeda dari Scopus atau yang lainnya itu literatur review-nya biasanya tidak ada. Coba bisa dilihat Sinta 5 itu kan biasanya tidak ada literatur review-nya, langsung setelah introduction masuk langsung metodologi. Nah, literatur review juga sebagai pendukung karena pertama, literatur review ini kan berisi teori yang kita gunakan. Terus lebih kepada variabel, penjelasan variabel, terus pengembangan hipotesis dan kerangka konsepnya yang kita tawarkan. Makanya teorinya jelas, harus jelas. Teorinya bukan hanya sekadar teori saja, ditempel saya teorinya, tetapi teori ini kita gunakan betul-betul sebagai penguat ataukah sebagai tolakan dari hipotesis tersebut. Nah, makanya teori ini berpengaruh, baru teori ini bukan hanya sekadar, oh sudah ada subnya teori. Terus variabel-variabel pengembangan hipotesisnya harus jelas juga apa kontribusi teori dari pengembangan variabel tersebut. Nah, baru ada kerangkanya, kerangkanya sudah jelas. Nah, kemarin juga saya sempat sih di teman Bapak Ibu sekalian, di hipotesis menurut saya ada penelitian saya yang baru-baru tembus di Q1 tapi belum terbit ya. Itu saya rasa singkat sekali dan kuanggap oh biasa aja, tapi memang bagus pada segi novelty-nya. Karena variabelnya cuma 4, satu X, satu Y, satu ada variabel moderasi dan ada mediasi. Itu cuma satu semua, tetapi terbit. Dan ada sekarang penelitian yang saya gunakan itu menggunakan 4X, 2 mediasi, 1Y, dan ada moderasi, tetapi belum diterima sampai sekarang. Karena apa? Belum ada kebaharuan dan masih sementara revisi, revisi, revisi terus ini. Karena apa? Makanya penelitian-penelitian itu kalau kita lihat luar negeri itu biasa aja dilihat, tetapi selalu diterima karena apa? Karena jelas ininya, jelas kebaharuannya, jelas novelty-nya, jelas kontribusinya. Intinya seperti itu saja. Jangan karena semakin banyak variabel mungkin dianggap gampang diterima, tidak. Justru yang gampang diterima itu ada tawaran model, ada tawaran kontribusi, dan ada ketawaran novelty. Terus metodologi. Nah, metodologi ini selalu kita gunakan misalkan riset desain itu kan apa apa desainnya, apa yang kita gunakan, mix method mungkin atau tapi saya sarankan untuk mau kualitatif itu kuantitatif itu sekiranya harus diperkuat di situ metodologinya juga. Yang kedua adalah populasi, sampel populasinya harus kuat. Misalkan itu tadi saya sampaikan, populasinya kita klaim Indonesia, tetapi tidak mungkin lah kita meneliti seluruh Indonesia. Mungkin ada sampelnya cuma di Pulau Papua, Pulau Jawa, di Indonesia atau Pulau Sulawesi, tetapi klaimnya bagus. Misalkan kita klaim secara umum, jangan berbasis kayak misalkan di Majene misalkan, klaim Majene kan agak kurang ya. Kalau misalkan kita sudah klaim Indonesia, tetapi masih berbasis Majene misalkan, itu kan biarpun orang Majene yang mengisi, tetapi klaimnya harus Sulawesi. Karena apa? Karena supaya oh sudah Indonesia, tetapi dia sudah bagi follow-nya kan seperti itu. Jangan di karakteristik kita tampilkan oh, asalnya dari Majene, dari misalkan dari Palopo atau apa, baru kita klaim Indonesia itu kan agak sedikit sekali. Maksudnya minim sekali untuk mengeklaim satu tempat. Nah, mengeklaimnya itu harus Sulawesi atau apa supaya jelas gini. Karena beberapa penelitian saya juga ada ini kemarin juga di Q2 yang Q2 itu kan ada Q2 itu kan berbasis zakat. Saya cuma share dan saya share itu klaim Indonesia dan saya tidak tampilkan di mana saya ambil sampel. Yang saya tampilkan itu cuma berapa usianya, pendidikannya atau apa. Tapi klaim Indonesia karena kita sebarkan untuk berbasis apa lebih kontribusinya ke Indonesia nantinya.
kan seperti itu. Terus ada measurement, measurement itu lebih kepada indikator variabel, apa nama variabelnya, indikatornya, terus referensinya jelas. Referensinya itu di mana? Kalau kita di measurement itu kan, kalau kita kuantitatif baru data primer itu harus kita uji validnya. Uji validnya itu ketakutan kita ketika meneliti itu tidak valid. Karena apa? Karena kita belum uji dulu. Berbeda kalau misalkan kuesioner yang sudah diuji. Kan ada beberapa kuesioner yang kayak misalkan sama variabel tak. Terus ada beberapa penelitian. Saya ini kan sementara beberapa sih dihubungi dari teman-teman yang lanjut S3 menggunakan variabel dari saya atau pertanyaan kuesioner dari saya kirimkan. Apakah dia mau uji validitas itu tidak perlu lagi karena saya sudah tampilkan dan sudah valid. Jadi mereka langsung sebar saja. Berbeda kalau misalkan kuesioner yang baru kita buat itu harus ada orang yang uji validnya. Dan penyebarannya juga minimal 30 orang di sekitar kita uji. Dari 30 ini kalau misalnya sudah valid semua kan bisa menggambarkan lah untuk responden selanjutnya. Karena dari 30 ini sudah valid semua jadi tidak apa-apa kita sebar. Kan seperti itu. Ada namanya uji validitas. Terus ada collection data analisis. Data analisis ini yang mempengaruhi juga. Nah, penelitian-penelitian itu kalau misalkan SPSS itu saya rasa sudah tidak relate lagi untuk penelitian Scopus. Berbeda kalau misalkan masih Sinta kayaknya masih bisa lah untuk menerima SPSS, tapi Sinta 2 kayaknya agak sulit nih juga Sinta 2 kalau misalkan SPSS. Karena analisisnya terhitung jadul ya untuk yang sekarang yang lebih tren itu VLS. PLS itu kan ada Amos, ada apa Smart PLS, ada Amos. Sekiranya itu bagus untuk penelitian kuantitatif. Kalau Stata itu kan dan RStudio itu kan lebih kepada penelitian kuantitatif data sekunder. Kita menggunakan Stata, ada juga Evius, terus RStudio untuk yang coding-coding itu sekiranya masih bagus. Tapi kalau SPSS kurasa tidak. Dan pemilihan analisis juga berpengaruh. Kayak misalkan kita menggunakan data kuantitatif sekunder, data yang sudah ada dari bursa efek atau data statistik. Tetapi dalam pengujian atau analisis data, kita menggunakan SPSS. Sebenarnya bisa, tapi kurang pas. Nah, kalau misalkan data seperti itu, saya arahkan untuk menggunakan Evius saja. Evius lebih dapat ketika dia menggunakan data dari kuantitatif sekunder. Sedangkan SPSS sebenarnya bisa. SPSS itu bisa olah data untuk sekunder dan primer, tetapi dia sarankan untuk primer saja. Karena hasilnya lebih dapat karena di EVIS itu melihat apa uji-uji analisis. Karena kan analisis juga kita uji. Ada beberapa analisis data kayak misalkan ketika kita menggunakan data primer misalkan. Data primer itu kan yang paling kita uji kan uji validitas, reliabilitas. Nah, apakah ketika kita menggunakan data sekunder, itu kita tetap menguji validitas dan reliabilitas? Tidak. Tidak perlu kita uji lagi validnya, karena data sekunder itu data yang sudah ada. Nah, jadi apa syarat yang mau kita gunakan untuk pengujian itu? Kita menggunakan uji asumsi klasik untuk data sekunder itu. Karena di data uji asumsi klasik, kita melihat hasil uji heterokedasitas, normalitas, dan sebagainya. Nah, ada beberapa peneliti juga, itu sekiranya bisa terjudge tidak paham, karena dia menggunakan data primer, tetapi menguji asumsi klasik. Yang asumsi klasik itu tentunya akan menguji normalitas. Kenapa kita menguji normalitas sedangkan data ini kan data yang kita cari, data yang betul-betul belum ada. Berbeda kalau sekunder terus harus menguji normalitas dulu. Apakah data yang normal untuk menguji hipotesisnya. Terus yang selanjutnya hasil penelitian itu ada beberapa yang kita laporkan. Misalkan deskripsi statistik, reliability, validity, hipotesis testing, tabel, dan gambar. Nah, ini tadi saya sampaikan, deskripsi statistik itu sebenarnya ada beberapa peneliti yang menampilkan, ada juga yang tidak. Nah, tetapi kalau misalkan data sekunder itu tentunya harus mentampilkan data dari deskriptif statistik. Kalau sekunder atau primer itu saya rasa tidak, Ji. Primer itu lebih ke ini saja. Nah, tapi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, tetap harus menampilkan uji dari hipotesis. Dan berbeda formatnya. Nah,
Terus dari selanjutnya adalah discussion. Nah, discussion ini yang kita lihat di discussion itu pertama adalah mengapa hasil ini demikian, terus apa konsisten dengan teori, apakah mendukung penelitian sebelumnya, dan apa implikasinya. Ini harus ada ketika di pembahasan. Nah, terkadang kan kita luput. Di pembahasan itu hanya menampilkan saja hasilnya, terus penelitian yang mendukung, tidak ada implikasinya atau teori yang kita gunakan di awal. Makanya teori itu bukan hanya sekedar tempelan-tempelan saja untuk mengisi literatur review, tetapi teori ini menjadi pendukung atau tidaknya penelitian kita. Terus ada conclusion. Conclusion itu kan kesimpulan. Kesimpulannya juga harus singkat. Nah, dalam struktur jurnal ini tergantung kita mau submitnya di mana. Karena berbeda-beda. Kalau misalkan eh, di Sinta, Sinta itu punya template. Sinta itu biasanya punya template atau jurnal-jurnal artikel Indonesia itu ada templatenya dia. Bisa kita pindahkan. Tapi kalau Scopus itu tidak ada templatenya. Makanya saya sekarang itu saya sebenarnya suka-suka untuk meneliti Scopus. Karena apa? Pertama kita tidak repot lagi dalam penyelesaian template. Nah, sisa kita apa yang dibutuhkan itu ini dan sebagainya sisa dikirimkan. Jadi tidak ada template yang harus kita sesuaikan, harus fontnya berapa, temesnya berapa, spasinya berapa, tidak. Kalau di Scopus contohnya Emerald misalkan, itu tidak ada. Kita sembarang font kita gunakan, intinya memenuhi dari standarnya. Standar yang dimaksud adalah dari semua artikel atau struktur dari artikel yang ada. Nah, selanjutnya, nah ada beberapa yang sekiranya tulis secara ilmiah untuk bagaimana kita memperkuat dari artikel kita. Misalkan ini gunakan voice yang tepat. Gunakan voice yang tepat itu kan data kualitatif yang harus jelas ininya suara-suaranya untuk bagaimana kita eh, olah datanya. Karena pengolahan data kualitatif itu juga ada pengolahannya. Pengolahan datanya biasanya menggunakan NVivo. NVivo itu digunakan sebagai pengolahan data kualitatif. Terus yang kedua adalah gunakan kalimat yang singkat, jelas, tepat, dan konsisten. Nah, singkat itu sekiranya padat, tapi jelas kemana. Makanya kalau penelitian-penelitian Scopus itu biasanya dibatasi berapa ribu kata. Karena apa? Karena penelitian yang diharapkan adalah penelitian yang sudah jelas, singkat, dan tepat. Nah, terus eh, dalam menggunakan format bahasa, sekiranya kan selalu kita dalam ini, dalam penelitian itu kan menggunakan translator yang apa yang memang betul-betul terjun kepada translate bahasa Inggrisnya. Kan biasanya kalau kayak menggunakan Google itu kan asal-asalan misalnya tidak terlalu anu apa lebih kepada tidak formal bahasanya. Makanya ada translator misalnya. Terus ada beberapa kesalahan yang sekiranya kesalahan yang umum yang sering terjadi dalam segi penelitian. Misalkan kesalahannya seperti ini. Because of this research. Nah, harusnya adalah this study. Kita menggunakan bukan karena because itu kan lebih kepada because of the research tidak, tapi this study. Terus misalkan nowadays berarti kita ganti sebagai recent study indicate, terus many research site atau kita ganti dengan previous study report atau in my opinion baru kita pakai my apa defending. Jadi bukan my opinion. Opini kan itu belum hasil ya, masih dalam tanda kutip, tapi harus kita defending karena hasilnya memang. Jangan mengklaim sebagai opini karena itu belum berbasis hasil penelitian. Terus waiting that. Nah, makanya harus menggunakan result atau hasilnya seperti ini. Nah, terus kemarin juga ada penelitian saya itu kan yang diterima di Q2 itu saya klaim sebagai penelitian pertama. Saya lupa. Saya klaim sebagai penelitian pertama, makanya dikomentari. Tapi kalau misalnya Scopus itu kalau refernya baik, dia tidak menolak, tapi disuruh ganti, jangan pakai penelitian pertama karena sudah ada penelitian sebelumnya. Bisa menggunakan penelitian IMM Study. Nah, artinya penelitian yang selanjutnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, dalam penulisan juga berpengaruh dari citasi. Nah,
Sitasi ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, itu juga mempengaruhi. Kan ada beberapa sitasi yang sekiranya kalau di Word itu kan ada disiapkan. Nah, sitasi yang sering kita gunakan ada EndNote, Mendeley, Zotero. Tapi saya masih jatuh cinta lah kepada Mendeley. Belum beralih ke Zotero karena Mendeley ini sekiranya masih layak dan sangat bagus untuk kita gunakan. Tapi ada yang menggunakan Zotero tidak apa-apa karena memang terapi juga Zotero. Ada juga yang menggunakan EndNote. Kan seperti itu. Terus stylenya juga, stylenya apa? Stylenya kan ditentukan. Nah, style kutipan ini biasanya dilihat dari gaya jurnalnya. Nah, makanya kalau misalkan kita mau submit di tempat jurnal, harus kita lihat jurnal sebelum yang sudah terbit dari OJS-nya itu. Bagaimana cara penulisannya? Misalkan, oh dia masih AFA, atau Harvard, atau Chicago, IEE, ataukah yang lainnya. Kalau sering itu kan selalu kita lihat apa. Nah, makanya tadi saya sampaikan, kenapa saya masih jatuh cinta kepada submit-submit di jurnal bereputasi atau jurnal internasional, karena apa? Kebanyakan itu tidak ada style yang dia berikan. Jadi kita cuma submit, mereka yang menyelesaikan. Dan kebanyakan yang gratis. Hmm. Nah, selanjutnya ini ada publication ethics, ada beberapa yang harus kita jaga dalam memanfaatkan teknologi secara yang etis. Pertama adalah menghindari plagiarisme, self-plagiarisme, fabrication, falsification, duplicate publication, salami publication, dan authorship dispose. Tetapi yang sering kita gunakan adalah plagiarisme. Makanya kalau kita uh, ini kalimat sudah digunakan sama orang, itu tidak apa-apa kita kutip. Harus ada kutipannya supaya kita tidak terjudge sebagai plagiarisme. Kayak misalkan sama kata-katanya tetapi tetap ada kutipannya. Kutipan namanya misalkan ataukah eh, kita harus ubah narasinya tidak apa-apa tapi tetap ada kutipannya karena yang pertama kan seperti itu. Nah, terus ada juga AI for academic writing. Ada beberapa yang Bapak Ibu sekalian bisa gunakan. Ada ChatGPT, Consensus, Elite, Ski Quizzes, Research Rabbit, dan sebenarnya banyak sih. Kemarin waktu saya di kuliah di Unhas itu ada beberapa juga ada Genie Project, terus itu kan ada sekarang apa? Beberapa lah banyak sekali AI. Tapi yang masih saya gunakan itu masih ChatGPT. Tapi jangan terlalu percaya sama AI itu. Makanya kalau saya menggunakan AI hanya sekedar bantuan, tetapi referensinya itu tetap harus cari yang betul-betul karena kalau kita minta pasti akan kasih referensi dan itu harus dicari buktinya ada tidak referensinya, betul tidak? Jangan sampai hanya sekedar dia kasih tetapi tidak berbasis buktinya. Nah, ada beberapa etika yang sebenarnya dalam penggunaan AI. Pertama adalah AI ini hanya membantu proses, bukan menggantikan peneliti. Yang kedua adalah seluruh isi tetap harus diverifikasi. Yang ketiga adalah hindari citasi palsu. Nah, makanya IA itu kan selalu memberikan citasi palsu. Makanya itu yang perlu kita hindari sebagai seorang peneliti. Nah, dalam tiga ini, Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya bisa kita gunakan AI. Dan saya masih dominan, masih ada 50-70% itu saya masih menggunakan AI. Tetapi datanya itu harus saya. Datanya itu harus berbasis dari penelitian saya. AI ini hanya sekedar kayak misalkan kita bantu eh, revisi. Saya sering menggunakan AI ini sebagai reviewer. Makanya saya kirimkan, oh tolong jadi reviewer email misalkan, tolong direvisi naskah saya, dikirimkan, dia revisi, oh ini masih kurang, jadi ditambahkan lagi, ini masih kurang, ditambahkan lagi, itu tidak masalah. Dan bahkan kalau saya lihat penelitian Indonesia itu, iya ini sangat ditolak sekali. Kayak misalkan Sinta 2. Sinta itu kemarin ditolak untuk menggunakan AI, sedangkan Scopus yang Q1 menerima. Artinya masih kurang update lah untuk menggunakan, belum beradaptasi atau belum ramah lingkungan lah dengan AI itu. Nah, selanjutnya juga dalam jurnal itu harus diperiksa ininya, skopnya apa, kuartilnya apa, publishernya apa, accepted rate-nya juga diperiksa. Accepted itu kan jurnal Finder. Bapak Ibu sekalian kalau misalkan mencari jurnal Scopus, misalkan Elsevier, Taylor, cari accepted rate-nya. Accepted rate itu kita lihat berapa persen diterimanya. Accepted rate itu kan tulis saja di Google jurnal Finder, kita lihat jurnalnya sudah ada. Misalkan Taylor, cari nih jurnal Finder Taylor, baru masuk kami itu berapa accepted rate-nya.
emerald berapa acceptable range-nya, supaya apa kita lihat, oh cepat dalam penerimaannya ini mungkin ada yang 3 hari. Kalau Scopus itu cepat sekali menolak, kalau bisa menolak. Menerima juga cepat, beda dengan Indonesia. Indonesia itu saya kemarin naskahku 6 bulan, ujung-ujungnya apa ditolak. Berbeda dengan Emerald. Emerald itu saya rasa dikirimkan dalam sebulan itu sudah ada respon misalkan. Kalau menolak, menolak. Jadi kita tidak menunggu lama dan mencari naskah yang baru. Terus publication fee. Publication fee juga bisa kita lihat. Kalau Emerald, Emerald itu atau Taylor atau apa Springer, banyak yang gratis. Tapi ada pilihan, ada berbayar itu menggunakan apa? Kalau berbayar itu biasanya ada yang semacam apa? Publish dan no publish. Maksudku artikelnya tetap publish tapi draftnya yang tidak ada. Tapi untuk kita sendiri itu dikasih draftnya tetapi tidak dipublikasikan di OJS-nya. Dan sekiranya kalau kita lihat memang mahal karena kemarin Q2 saya itu 69 juta, yang terakhir ini 70 juta ketika saya membayar kan. Tetapi kan saya pilih tidak publish. Apa tidak open access. Jadi gratis tidak open access tetapi 1-2 bulan itu sudah open access. Jadi tidak apa-apa kita naskah kita di awal itu tidak ada open access-nya, tetapi tetap jadi kasih draft dan nantinya akan menghasilkan apa eh, publikasi yang bagus kan seperti itu. Terus yang ke selanjutnya adalah reviewer time. Kita harus lihat reviewernya. Nah di Jurnal Finder itu ada juga reviewer time-nya. Berapa jangka reviewernya ada 30 apa 30 hari, 40 hari, akan ada yang 2 pekan, itu kita lihat juga. Terus selanjutnya database juga berpengaruh. Database itu kan Scopus, WOS, Sinta, Dodge. Scopus itu tadi yang Q1 sampai Q4, terus WOS itu ada juga WOS-nya, ada juga Sinta, ada Dodge. Tapi kalau misalkan kita melihat Scopus itu sekiranya paling tinggi Q1, Q2, Q3, Q4 itu setara dengan Sinta 2 dan WOS-nya. Tapi kalau kita lihat Sinta 1 itu sudah Scopus itu kalau Sinta 1. Sinta 2 itu sudah ada yang jual Scopus, ada yang tidak. Bahkan ada jurnal dari UM berapa itu? Ya, kalau kita lihat Sinta 5, dia daftarkan di Sinta 5, tetapi dilihat dari Scopusnya itu Q1. Sangat pro karena apa? Harus dicek semua. Apakah dia berbasis Sintanya apa, terus ini yang sebagainya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian, eh, jangan berada pada tempat yang nyaman kayak misalkan karena nyaman nih publikasi di Sinta 4, Sinta 3, itu saja harus kita update. Harus kita update sampai ini. Nggak apa-apa jurnal kita ditolak, itu kan salah satu bentuk usaha kita. Makanya kemarin saya kalau kita lihat itu jurnal saya itu masih banyak yang ditolak, tapi kemudian tidak apa-apa karena itu salah satu bentuk pembelajaran kan. Kita harus tembak yang lebih tinggi. Terus ada submission proses ini apa? Format submission ada similarity check, grammar, formatting, submission editor, screening dan sebagainya. Tapi kalau misalkan di Scopus itu langsung submit artikelnya, dia tetap cek grammarnya nanti dikirimkan. Baru kalau misalnya ditolak langsung ditolak. Dia cepat dia di submit itu bisa langsung masuk di editor screening. Makanya saya lebih suka ke submit di Scopus. Nah, ini adalah responden. Ini responden reviewer. Pertama, kalau misalkan strategi reviewer itu jangan definitif kayak misalkan kalau misalkan diberikan masukan diterima saya semua. Terus jawaban semua komentar itu dijawab semua. Terus gunakan respon to reviewer. Jadi dalam Scopus itu atau jurnal-jurnalnya itu kan ada responnya. Tapi kalau kita menggunakan di Sinta itu kan kalau Sinta itu sudah tampilkan di samping Word-nya. Tapi kalau Scopus itu ada di ini, ada langsung Word dikasih, baru kita pilih. Makanya kita buatkan tabulasi lagi. Ada respon, yang dimana komponennya ini. Komponennya ada 3. Ada komponen itu apa komentarnya, terus penjelasan, baru kita jelaskan, terus contohnya. Contoh ini di mana ditempatkan. Di bagian paragraf berapa, halaman berapa, misalkan seperti itu. Ah, mungkin itu saja sih, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh. Saya kembalikan ke moderator. Luar biasa ya materi kita pada pagi menjelang siang ini tentang bagaimana
menulis jurnal khususnya yang mungkin ini sangat penting untuk kita, apalagi saya lihat ini kebanyakan dosen-dosen ya pesertanya ini sangat bermanfaat untuk kita untuk kelengkapan BKD kita nantinya dan untuk mengupgrade ilmu kita. Baik, untuk seluruh peserta, siapa tahu ada yang ingin ditanyakan. Kami buka sesi pertama ya. 3 penanya, mungkin bisa raise hand. Iya, ada Pak Rahmat Gusnadi. Mungkin bisa open cam ya, Pak. Ya, silahkan, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Kedengaran suaranya? Kedengaran, Pak, kedengaran. Ya, terima kasih atas kesempatannya moderator dan pemateri yang sangat luar biasa. Saya sedikit kemarin itu mengulik informasi tentang pemateri dan sangat luar biasa ternyata keaktifan beliau dalam hal organisasi dan juga akademis. Ya, Masya Allah. Izin Pak pemateri, saya perwakilan dari STIT Al-Khairiyah Mamuju ingin bertanya mengenai penulisan ini. Penulisan apa namanya jurnal ataupun karya tulis ilmiah lainnya itu sekarang itu memang kita identik sekali dengan penggunaan AI. Nah, masalahnya adalah sekarang ini kalau dilihat itu aplikasi Turnitin itu beda lagi konsepnya dengan apa namanya Turnitin yang sebelum-sebelumnya yang saya dapatkan karena pengalaman pribadi saya menggunakan dua aplikasi Turnitin. Satu itu aplikasi yang kebetulan apa namanya servernya itu dari Korea Selatan. Kemudian ada juga aplikasi yang istilahnya dikelola oleh pihak kampus. Itu beda sekali hasilnya. Tingkat plagiasinya itu beda, hampir 10% perbedaannya. Nah, saya pertanyakan, apa sih tips-tips dalam penggunaan misalnya AI untuk kita ini tidak terbaca detektornya? Seperti itu. Dan juga bagaimana sebenarnya aplikasi AI yang baik itu mungkin ada rujukan atau referensi dan juga rekomendasi dari pemateri kita hari ini mengenai AI yang bisa kita gunakan dalam apa namanya mencari referensi seperti itu. Ya, mungkin itu saja dulu moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi. Kita tampung dulu ya 3 penanya supaya nanti sekaligus dijawab oleh pemateri kita. Silakan raise hand atau langsung di unmute saja ininya mikrofonnya supaya Oke, kalau belum ada mungkin Oke, baik Bu Moderator, Oh iya, izin. iya Pak Akbar. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga sambil menyusun sambil menyusun artikel juga ini. Pak Muhammad di unmute dulu. Oke. Eh, apa namanya? Ini saya juga sementara menyusun laporan penelitian. Kemarin kami ada proyek dengan kolaboratif dengan teman dari IAI DDI Maros untuk publikasi di Q1. Sementara masih perampungan apa analisis datanya. Tapi begini, menarik sekali tadi. Tentu saya juga akan komunikasi banyak dengan Pak Harun yang sudah punya pengalaman publikasi di jurnal Scopus.
Namun di sini karena mayoritas saya kira peserta yang hadir hari ini adalah mahasiswa akhir di kampus kita di Stit Al Khairia, juga mungkin ada dari STAI DDI Majene dan Makassar yang bergabung. Mohon maaf Pak Eh, Akbar, suaranya kecil. Kecil ya? Iya, Oke. Tunggu. Sekarang masih kecil? Sekarang masih kecil? Sudah bagus, Pak. kayaknya Bagus. masih kecil Pak. Masih kecil di kita. Mungkin faktor jaringan ya. Bagus, Kalau di Pak. Pak Harun Oh iya, bagaimana kedengaran Pak Harun? Aman Pak. Oh iya sudah Pak, sudah Oke. bagus Pak. Oke, karena di sini mayoritas peserta yang hadir selain dosen, mahasiswa kita yang semester akhir ini sedang menyusun juga tugas akhirnya. Dan tahun ini saya khusus di Stit Al Khairia itu menganjurkan menjadi prasyarat untuk maju di ujian munakosah atau skripsi itu harus publikasi di jurnal minimal sekali di Sinta 6 sebagai ajang pembelajaran sekaligus menjadi prasyarat untuk mereka untuk bisa nanti maju pada ujian munakosah. Mungkin saya mau minta saja best practice dari Pak Harun yang sudah punya banyak pengalaman dalam hal publikasi. Karena ini konteksnya sesama Gen Z, mungkin ada tips and trick yang menarik mungkin untuk rekan-rekan mahasiswa mahasiswa kita. Dan itu bisa membantu mereka supaya tidak terlalu tidak terlalu kaget nanti mungkin. Begitu saja mungkin sedikit dari saya meminta ke Pak Harun untuk memberikan tips and triknya saja untuk mahasiswa kita yang sedang belajar untuk mau publikasi perdana di jurnal yang ya reputasinya kita paling tidak minimal sekali di Sinta 6. Itu saja. Makasih kalau sedikit dari saya Bu Nur Fitri selaku moderator. Terima kasih banyak. Ibu Nur Fitri ini dosen utusan dari Pak Ketua kemarin, Pak Iya. Doktor, untuk mendampingi narasumber kita. Pak Harun, terima kasih banyak sudah berkenan menjadi pemantik di 3 sesi short course kita di bulan Juni ini. Tadi malam sudah ada, hari ini dan besok kayaknya terakhir ada sedikit materi short course, agak refreshing saya lihat itu apa materinya, topik materinya. Oke, terima kasih Bu Nur Fitri, saya kembalikan. Baik, masih ada satu penanya lagi. Kita berikan kesempatan lagi untuk satu penanya lagi. Dari adik-adik mahasiswa mungkin siapa tahu ada yang ingin ditanyakan sekitaran penulisan jurnal atau publikasi ilmiah. Kalau tidak ada, kita ini saja ya sambil menunggu. Tadi ada pertanyaannya dari Pak Rahman, saya ulangi lagi Pak. Pertanyaannya, beliau meminta tips-tips penggunaan AI agar tidak terbaca plagiasinya. Dan yang kedua, bagaimana aplikasi yang baik digunakan dalam penulisan jurnal itu, Pak. Silahkan, Pak. Oke, baik. Saya langsung jawab ya, Pak Rahmat. Terkait pertanyaannya terkait penggunaan AI. Sebenarnya kalau penggunaan AI tadi saya sampaikan bahwasanya AI ini kan lebih kepada bagaimana kita dibantu saja dalam proses, bukan digantikan sebagai peneliti. Dalam penggunaan AI ini kan sebenarnya kita menggunakan data yang real, data yang sudah kita betul-betul data yang kita temukan, kita olah, setelah itu kita menggunakan AI. Nah, kalau saya menggunakan AI, pertama, saya menggunakan AI dari judul sampai kesimpulan itu saya masih menggunakan AI. Karena pertama, saya melihat dulu apa problem yang bagus kita teliti di lingkup jurusan kita masing-masing kan. Setelah itu, kita serahkan kepada AI. Kita coba cari referensi apa yang cocok untuk kita teliti dengan problem ini. Nah, setelah itu baru saya cari referensinya. Kita lihat beberapa jurnalnya, baru kita lihat apa celah yang bisa kita masukkan, misalkan menambahkan variabel baru atau model baru.
Nah, dalam penggunaan AI juga sebenarnya kalau dalam pendeteksian itu sebenarnya tidak ada Ji. Kalau misalnya kita menggunakan Scopus, karena beberapa Scopus saya ini kan ada yang sudah terbit, itu saya masih menggunakan AI dan itu tidak ada cek AI-nya. Kalau kita di Scopus, makanya saya heran kalau misalnya kita di Sinta. Sinta ini sekiranya apa nih, Indonesia ini kan rata-rata Sinta pengguna Indonesia. Harusnya dalam penggunaan itu harus mampu beradaptasi karena persoalan pertama, banyak yang kalau misalkan dia itu kata-kata sekiranya sudah betul-betul kita tidak menggunakan AI, tetapi terdeteksi di AI. Teman saya ada yang kemarin yang menyusul tesis, dia sampaikan, Harun saya tidak pernah pakai AI, biar satu pun tidak menggunakan AI. Tapi pas saya cek itu 98 AI. Karena apa? Karena kata itu, kalimat itu sudah ada sebenarnya. Makanya jangan terlalu percaya dengan hal seperti itu. Makanya sekarang untuk menghindari itu saya tidak fokus lagi ke jurnal-jurnal yang ya Indonesia. Karena apa? Karena terlalu rempong menurut saya, terlalu rempong permintaannya. Rempong dari cek ininya sebagainya. Justru saya ke Emerald sampai Q1 itu tidak ada deteksi AI. Bahkan untuk uji plagiasi tidak ada. Dan itu sudah diterima. Sisa lengkap berkas-berkas yang lainnya. Dan masih ada referensi ini atau ada yang direview di Q2, ada 2 jurnal dan masih ada beberapa jurnal gitu. Tidak ada yang dia sampaikan terkait dengan IA-nya. Bahkan dia hanya menggunakan standar karena penggunaan-penggunaan itu kan sebenarnya IA itu tidak dilarang. Yang dilarang itu ketika menggunakan IA yang digunakan yang salah, kayak misalkan semua data. Kan IA itu kan suruh buatkan Excel pasti nak buatkan ini dan sebagainya. Olah data menggunakan IA itu kan tidak cocok atau tidak wajar lah. Tapi kalau misalkan data yang ada kita olah sendiri, tetapi IA ini hanya dibantu sebagai cara untuk interpretasi datanya. Kan biasanya kan agak pusing kita interpretasi data kan, makanya menggunakan AI untuk interpretasi itu tidak masalah. Dan makanya kalau misalkan kita penggunaan AI harus punya format, harus punya format kayak dalam penggunaan AI. AI ini kan robot, makanya kalau misalnya saya menggunakan AI, format yang saya gunakan pertama itu adalah saya posisikan dia sebagai reviewer. Kalau misalkan saya reviewer naskah kan, tetapi kalau peneliti atau membuat judul baru, saya posisikan AI ini sebagai peneliti. Makanya format yang saya gunakan biasanya seperti ini. Posisikan sebagai peneliti. Nah, lanjut, saya adalah peneliti dari jurusan ini dengan problem yang seperti ini. Nah, buatkan saya atau buatkan saja judul baru, baru dibuatkan dulu beberapa tawaran, baru cari nih yang lebih pas, kita cari referensinya, oh betul ini. Nah, setelah itu, setelah kita menggunakan AI, harus kita review, harus direview terus menggunakan AI itu. Minimal 2 sampai 3 kali kita review. Sebelum masuk di data kan, supaya apa? Supaya hasilnya lebih uh, terbaca bukan sebagai kalimat robot atau yang dibuat oleh AI. Makanya diposisikan sebagai peneliti supaya dia menganggap bahwasanya dia adalah manusia kan, seperti itu. Nah, aplikasi yang sering digunakan itu saya kalau mau jurnal itu karena mungkin kalau pendidikan beda ya, mungkin pendidikan saya juga beberapa sih kerja jurnal-jurnal pendidikan, tapi pendidikan itu biasanya lebih ke PTKP ataukah beberapa penelitian-penelitian yang sekiranya bagus lah untuk pendidikan, dan saya rasa juga pendidikan ini cepat diterima. Saya beberapa kerja jurnal pendidikan karena bantu teman juga untuk kerja pendidikan. Justru pendidikan ini cepat diterima. Justru yang sains, ekonomi atau ekonomi dan beberapa yang berseberangan dengan ekonomi itu sulit sekali diterima dan lebih mahal biasanya tawarannya kalau pendidik atau kalau kita berbasis ekonomi. Ya kan kemarin itu Q2 itu 69 juta sama pajaknya. Tapi banyak sulit dan memang pendidikan itu agak lebih mudah lah menurut saya pribadi ya, agak lebih mudah dan lebih murah kalau misalkan kita di Sinta. Pendidikan mungkin Sinta 2 itu dapat 1 juta, 1,5, 3 juta paling mahal untuk fast tracknya mungkin. Kalau pendidikan itu sampai 5 sampai 8 untuk Sinta 2 dan sebagainya. Tetapi banyak juga gratis. Makanya sekarang itu sasaran saya adalah gratis. Jadi jurnal saya yang 20 lebih ini itu, kecuali jurnal teman ada yang sama teman yang bayar cuma saya titip nama, tapi di Sinta Sinta 3 Sinta 4. Tapi jurnal saya viewer dari Sinta 2 itu gratis. Bahkan jurnal saya di UII itu saya yang dikasih uang, saya dibayar dari UII itu. Di Sinta 2, Sinta 4, Sinta 2 juga yang terbit itu gratis juga.
ada juga Scopus itu gratis karena memang kita ini kan meneliti prinsipnya dosen saya, ngapain kita berbayar kalau masih ada yang gratis kan. Seperti itu. Untuk aplikasi yang sering gunakan itu bisa kita menggunakan, nggak ada di aplikasi yang mungkin pengolahan data saja. Kalau pengolahan data tadi itu saya sampaikan, kalau kita sasarannya Scopus, baru data kuantitatif itu biasanya kita menggunakan Smart PLS. Tapi kan tawaran-tawaran itu kan ada pilihan sebenarnya, ada Smart PLS atau Amos. Tapi saya masih menggunakan Smart PLS karena sama-sama di fungsinya, baru sama-sama di untuk bagus kok ke Scopus. Terus selanjutnya aplikasi yang sering digunakan itu ya kalau AI ChatGPT, saya masih menggunakan ChatGPT. Tapi orang-orang kan biasanya diarahkan sebagai ke cloud atau apa. Tapi saya rasa kalau nyaman di situ itu saja. Saya bukan tidak mau mencoba hal yang baru, tapi belum waktunya untuk mencoba hal yang baru karena kesibukan juga, kesibukan aktif di beberapa organisasi. Terus ya terus selanjutnya juga dalam aplikasi yang gunakan itu yang Google Scholar saya aktifkan yang deteksi untuk key-nya berapa supaya kita lihat oh jurnalnya gini sebagainya. Dalam jurnal yang dijadikan referensi itu uh, bisa kita review di ChatGPT. Jadi saya itu enggak perlu dibaca semua jurnal, cukup ini baru di review. Baru hasilnya kan menghasilkan data yang betul-betul pure dari penelitian kita. Mungkin itu saja sih untuk pertanyaan Pak Rahmat. Ya, itu tadi jawabannya dari pemateri Pak Rahmat. Jadi gimana? Masih ada tanggapan mungkin atau gimana Pak? Ya, terima kasih jawabannya pemateri, saya rasa sudah cukup ya karena memang juga pengalaman pribadi memang kalau di Sinta itu sangat sekali berbelit-belitnya. Banyak. Iya Pak. Mulai Sinta, Sinta 5 sampai Sinta 2 banyak sekali berbelit-belit termasuk itu pada saat kita apa namanya cek plagiasi ataupun detektor AI-nya itu yang biasa menjadi kendala. Padahal kalau kita gunakan AI mungkin saja untuk tuntutan dosen itu bisa lebih cepat itu di apa namanya dipenuhi. Tapi karena begitunya ya kita harus disiplin-disiplin sedikit saja. Terima kasih ya atas arahan dari pemateri sangat 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 recommended tadi bahwa kita harus lebih fokus ke Scopus saja. Mungkin itu karena meningkatkan juga nilai kalau Scopus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik tadi ya perkataan dari pemateri yang mengatakan kenapa harus berbayar kalau umpamanya ada yang gratis. Sangat luar biasa ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Akbar. Ini yang pertanyaannya diarahkan untuk ke mahasiswa ya Pak. Tips and triknya untuk mahasiswa akhir dalam penyusunan jurnal yang menjadi salah satu syarat. Ya silahkan Pak, kami persilahkan. Baik, untuk mahasiswa akhir, jadi sekiranya kan saya juga di tahun 2021 itu kan belum wajib jurnal, tetapi karena dosen saya, pembimbing saya adalah dosen yang sekiranya fokus di LPPM jurnal, itu diarahkan saja untuk submit. Makanya saya coba-coba submit, langsung Sinta 4 dan kebetulan di situ yang gratis. Saya dapat gratis, memang agak lama prosesnya, tetapi saya belum paham sebenarnya alur jurnal. Baru dosen saya itu sebenarnya lebih mengarahkan saja untuk belajar otodidak. Makanya saya belajar di YouTube caranya dan sebagainya. Setelah itu submit dan alhamdulillah diterima di Sinta 4 untuk di awal. Setelah itu sebenarnya saya tidak fokus lagi ke Sinta 4 karena kesibukan cari Sinta yang dibawanya yang lebih Sinta 5 atau Sinta 6 bahkan non Sinta karena kan sebenarnya kita butuhkan itu pertama adalah dengan banyaknya mempublikasikan itu kan termotivasi untuk cari yang lebih ada tantangannya. Makanya karena setelah itu saya cari yang non Sinta, Sinta 5, Sinta 4. Ada kemarin Sinta 4 yang dibayar, kita ini dibayar gratis. Setelah itu baru lanjut lagi ke tahap yang bukan lagi ke Sinta 2 dulu. Saya langsung ke Scopus, Sinta 4 langsung beralih ke Scopus. Alhamdulillah diterima, tetapi masih ada menulis-menulis Sinta-Sinta yang lain kan seperti itu. Tapi untuk saat ini kalau misalkan pribadi itu lebih ke Scopus saja. Terus mahasiswa sekiranya kan untuk minat-minat karena kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Jadi dengan eh, banyak mempublikasikan itu kan sebenarnya kita membuka masa depan seperti kita tidak tahu ke depannya kita mau lanjut S2 kan dibutuhkan sekali untuk
publikasinya untuk apalagi kalau misalnya kampus-kampus yang notabene kampus yang harus kita menyesuaikan dengan bukan kampus sebagai kampus pilihan tapi kampus utama, kampus tujuan kayak misal Unhas itu kan kemarin waktu saya masuk di Unhas itu kan meraba juga kita di Unhas ini karena di kampus yang pertama mungkin tidak terlalu banyak jurnal apalagi kan fokus kepada S1 itu pasti akan keterapan atau nilai yang harusnya ini berbeda kalau misalnya S2 kan orientasinya dosen. Makanya waktu setelah itu diajar untuk beberapa form untuk buat-buat jurnal tugasnya seperti ini dan itu menjadi nilai tambah kita untuk selanjutnya. Seperti itu saja sih. Iya, terima kasih Pak jawabannya. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa akhir ini eh, jangan langsung kaget ya. Jangan shock karena saya dengar tadi dari Pak Akbar bahwa ini adalah perdana untuk mahasiswa akhir yang ada di STIT Al-Haria ya, Al-Haria Mamuju menjadi prasyarat untuk ikut ini ya, ikut munakasah. Jadi tetap semangat, tetap belajar untuk mahasiswa-mahasiswa, jangan pantang menyerah. Intinya belajarlah terus. Baik, satu penanya lagi mungkin ya Pak, bisa. Siapa tahu masih ada yang ingin ditanyakan, mumpung pakar jurnalis di sini ya. Kita gunakan kesempatan sebaik-baik mungkin. Mungkin dari adik-adik mahasiswa, ada yang ingin ditanyakan mungkin. Jangan lewatkan ini, waktu yang sangat baik ini. Pemateri kita pada siang hari ini sangat luar biasa. Bisa kita katakan ini bapak Scopus kita ya. Masih ada? Atau dari teman-teman dosen yang mungkin ingin bertanya, kita berikan kesempatan untuk satu orang. Sepertinya sudah jelas sekali ya Pak ini. Ini sudah tidak ada yang mau bertanya. Ya. Mungkin juga ini Ya apa? Pak Akbar. Kalau tidak ada lagi apa? Oh ya, ada yang mau bertanya di kolom chat ini. Maksud saya kalau Oh iya, memang iya. tidak ada lagi yang mau bertanya, ini kan sudah mendekati pukul 12 tentu eh, narasumber moderator itu punya kesibukan pasti tidak apa-apa diselesaikan sebelum jam yang ditentukan. Tapi kalau masih ada boleh. Oh ya, ini ada Juliana. Oke, bisa di ini terakhir ya. Silahkan diketik di kolom chat saja. Gimana Juliana? Bu Jusliana maksudnya. Itu supaya lebih cepat mungkin bisa langsung disampaikan. Ya. Oke. Sepertinya Jusliana enggak ada. Ya. Ini ada pertanyaannya dari Jusliana. Semester akhir STIT Al-Hairiyah Mamuju. Pertanyaannya Pak, ketika mencari referensi misal dalam penulisan proposal
penelitian menggunakan AI, apakah ketika kita sudah menemukan referensi itu baik dari jurnal maupun buku, apakah kita akan copy paste saja atau kita merubah teks dari referensi yang kita gunakan? Oke, baik Bu, langsung saya jawab ya. Referensi Untuk dari, iya Pak. kalau kita dalam mencari referensi di buku atau jurnal yang kita dapat, sebaiknya tidak di copy paste, tetapi kita kutip dalam artian tetap maknanya sama, tetapi kutipannya tetap ikut karena biasanya ada reviewer itu klaim bahwasanya oh di mana kutipan ini, itu kan sudah ada. Kayak misalkan kalimat ini dari mana? Kalau kita copy paste itu kan langsung terdeteksi di plagiasi. Nah, makanya tetap sama maknanya, tapi tetap kutipan dari itunya dari mana kita dapatkan, kan seperti itu. Karena sebenarnya dalam penelitian itu kan bukan kita mengklaim penelitian kita atau kalimat kita, tetapi bagaimana kita uh, merasa bahwasanya ini ada penelitian sebelumnya. Kalau kita mengklaim itu kan lebih kepada kontribusi penelitian selanjutnya, itu kan bisa kita klaim bahwasanya oh itu dari kita. Tapi kalau misalkan kalimat-kalimat itu yang memang sudah ada yang dapatkan, nah, itu yang harus kita kutipan menggunakan tadi Mendeley atau CTR atau EndNote seperti itu. Kalau misalkan ada buku kan, ada buku itu yang tidak masuk dalam Google Book atau buku secara ini kan bisa menggunakan Mendeley secara manual, dimasukkan bukunya, judul bukunya, terus penulisnya itu apa, baru kita kutip di Mendeley itu supaya penelitian kita penelitian kita ini lebih maksimal dan bisa lewat dari reviewer kan seperti itu. Saja sih Bu. Baik, itu tadi ya untuk Jusliana. Jadi jangan langsung dikopas, tetapi mungkin bisa dikelola ya, atau bisa ditampilkan menggunakan Mendeley agar tidak langsung terdeteksi sebagai plagiasi. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 12, mungkin kita bisa langsung tutup aja ya pada kesempatan ini. Sebelum itu kami sangat berterima kasih kepada yang pertama kepada narasumber kita pada siang hari ini, luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi yang sangat luar biasa untuk kita semua. Kepada STIT Al-Khairia Mamuju, terima kasih sudah memfasilitasi Zoom ini. Sangat luar biasa juga. Terima kasih sudah mengundang saya juga sebagai moderator pada materi pada hari ini. Jadi yang dapat saya simpulkan dari Zoom kita pada hari ini, yaitu ketika kita ingin mau menulis jurnal harus jelas tadi ya, beberapa kali tadi disampaikan berkali-kali oleh pemateri, yaitu kebaruan jurnal yang kita tulis atau novelty yang kita tulis itu harus jelas agar supaya juga tulisan kita bisa diterima oleh reviewer. Mungkin cukup sekian yang kita bisa sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Kita tutup dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Iya, terima